semuanya fokus ya. Tepuk tangan dulu, semuanya fokus. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu mau review dulu materi pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu mau tanya dulu, siapa yang ingat materi pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Amo? Materi apa? Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Amo dulu. Jadi materi pertemuan sebelumnya itu tentang teori asam dan basa. Ada yang masih ingat apa saja teori asam dan basa? Menurut siapa saja? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada Ibu. Oke, Dunia. Ada tiga itu, yaitu asam basa menurut Arrhenius, menurut Kostetlori, dan menurut Lewis. Oke, tepuk tangan untuk Dunia. Benar ya, kamu masih ingat semua ini. Sekarang aku mau tanya lagi. Nah, jawaban dari Dunia itu sudah benar. Ada 3 teori asam basa. Sekarang siapa yang tahu 3 teori asam basa itu pengertiannya apa saja menurut 3 teori itu? Coba. Oke, Billy. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dari air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion H- dalam air. Menurut Proton-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton H+. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron pada senyawa lain. Tepuk tangan dulu untuk Billy. Masih ingat ya, berarti materi sebelumnya itu agak perbaiki sedikit yang di Arrhenius. Basa itu dia melepaskan ion OH- di dalam air. Nah, selebihnya jawabannya sudah benar ya. Oke. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih asam dan basa. Nah, pertemuan sekarang kita akan membedakan asam dan basa. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini Ibu tampilkan di slide ya. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi sifat asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan indikator. Selanjutnya, kalian dapat memahami prinsip kerja indikator dalam mengidentifikasi larutan asam dan basa. Bisa terima? Bisa terima ini? Jadi, manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah supaya kamu bisa tahu senyawa asam dan basa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja. Kemudian kalian bisa mengujinya supaya bisa tahu, oh ini senyawa asam, oh ini senyawa basa. Kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan video ini. Semuanya bisa siapkan alat tulis dan perhatikan video yang akan diputar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Asam dan basa merupakan 2 senyawa kimia yang sangat penting dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Asam dan basa terdapat dalam makanan, minuman, obat-obatan yang sering kita konsumsi, dan juga terdapat dalam bahan-bahan
Adonan kue mengandung natrium bikarbonat. Dan contoh basah dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah pembersih lantai. Di dalam pembersih lantai yang beredar di pasaran mengandung amonia. Itulah tadi contoh asam dan basa yang sering kita jumpai, kita gunakan agar kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian lihat video tadi, itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang anak-anak temukan dalam video ini? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa yang anak-anak temukan setelah menyaksikan video tadi? Ada yang mau menjawab? Apa yang kalian lihat tadi di video tadi? Ayo, yang berani. Ya, ini ya, ada asam lambung. Apa lagi? Chris? Ada sabun dan pasta gigi. Apa lagi? Ada tablet vitamin C. Apa lagi? Ya. Ada asam cuka. Apa lagi? Ya. Ada buah jeruk. Ya, Chris. Buah apel. Apa lagi? Keju. Kemudian apa? Aki. Oke. Nah, apa tadi? Yang kalian sebut itu merupakan apa? Merupakan apa? Asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang mungkin kalian konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dan ada yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita membedakan asam dan basa dengan aman? Tadi di dalam video tadi sudah dibedakan ya. Tadi sudah ditunjukkan asam itu apa-apa saja, sudah diberikan contohnya. Kemudian basa sudah diberikan contohnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa bedakan asam dan basa dengan aman? Kalau yang di dalam video tadi ada beberapa yang bisa kita makan. Ada beberapa yang bisa kita konsumsi. Seperti jeruk, vitamin C, buah apel. Itu contoh-contoh senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian konsumsi. Nah, biasanya kalau asam itu rasanya masam, rasanya asam. Nah, sedangkan kalau basa itu rasanya apa? Basa rasanya pahit. Basa itu rasanya pahit. Nah, tetapi kita tidak bisa membedakannya dengan cara kita konsumsi karena ada beberapa yang kita tidak bisa konsumsi. Jadi sekarang bagaimana cara supaya kita bisa bedakannya dengan aman tanpa konsumsi, tanpa merusak tubuh kita? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, Billy? Dengan menggunakan indikator lambung. Oke, tepat ya. Tepuk tangan dulu untuk Billy. Dengan menggunakan indikator. Jadi cara yang aman supaya kita bisa membedakan asam dan basa adalah dengan kita menggunakan indikator. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar. Oke. Nah, perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apa yang ada di depan ini? Ada yang tahu gambar apa? Ya, Arifin? Gambar apa? Ya, salah satunya ada kertas lakmus. Apa lagi? Ada yang tahu gambar apa? Ya, ini
Jadi menurut Farel, setelah dia melihat gambar indikator ini, nah, dia ingin tahu bagaimana cara kita bedakan asam dan basa menggunakan indikator yang ada ini. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu kembalikan ke kalian semua. Jadi kita bersama-sama mencari tahu bagaimana menggunakan indikator ini melalui praktikum sederhana. Nah, semuanya sudah bawa alat dan bahan yang Ibu pesan? Sudah? Oke, baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka siang hari ini kita
nilainya ya. Penilaiannya ada 2, keterampilan dan pengetahuan. Jadi keterampilannya berdasarkan kerja kalian di kelompok. Nanti penilaiannya masing-masing, gitu ya. Penilaiannya masing-masing.
Sudah sesuai atau belum? Pastikan jawabanmu dengan tepat.
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk membacakan hasil pengamatan kami. Saya akan membacakan tabel ke-1. Larutan air sabun dimasukkan kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Larutan cuka dimasukkan lakmus merah berubah warna menjadi merah. Air jeruk dimasukkan kertas lakmus merah berubah warna menjadi merah. Air kapur dimasukkan lakmus merah berubah warna menjadi biru. Lakmus biru dimasukkan air sabun dimasukkan lakmus biru berubah warna menjadi biru. Air cuka dimasukkan lakmus biru berubah warna menjadi merah. Air jeruk dimasukkan lakmus biru berubah warna menjadi merah. Air kapur dimasukkan lakmus biru berubah warna menjadi biru. Sifat larutannya: air sabun asam, air cuka air sabun basah, air cuka asam, air jeruk asam, air kapur basah. Pertanyaan pertama, berdasarkan percobaan di atas, bagaimana kalian dapat menentukan apakah suatu larutan bersifat asam atau basah berdasarkan perubahan warna kertas lakmus? Jawabannya, larutan sabun ketika dimasukkan kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Air cuka ketika dimasukkan lakmus merah berubah warna menjadi merah. Air jeruk ketika dimasukkan lakmus merah warna tetap merah. Air kapur ketika dimasukkan lakmus merah berubah warna menjadi biru. Pertanyaan yang kedua, apakah hasil pengamatan kalian sesuai dengan teori tentang asam dan basa? Sesuai teori asam basa. Tabel yang kedua, larutan air sabun ketika dimasukkan kunyit warna merah bata. Sifat larutannya basah. Yang kedua, cuka ketika dimasukkan kunyit berubah warna menjadi kuning. Sifat larutannya asam. Yang ketiga, air jeruk ketika dimasukkan kunyit berubah warna menjadi kuning. Sifat larutannya asam. Air kapur ketika dimasukkan kunyit warnanya berubah menjadi orange. Sifat larutannya basah. Pertanyaan nomor 1, apa warna ekstrak kunyit dalam larutan asam dan basah? Air sabun merah bata, cuka kuning, air jeruk kuning, air kapur orange. Pertanyaan yang kedua, mengapa kunyit dapat menjadi indikator asam dan basah? Jawabannya, karena dapat mengubah warna air sabun, cuka, air jeruk, air kapur, dan menyebabkan perbedaan asam dan basa. Kesimpulan, dari dua tabel ini kita bisa membedakan mana asam dan basa. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan? Kalau jelas saya kembalikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Baik, terima kasih atas penjelasan kepada kami. Kelompok 2, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sanjay Pramin. Saya mewakili kelompok 2.
lakmus merah, warnanya berubah menjadi biru. Dan ketika diuji dengan lakmus biru, warnanya tetap biru. Ini menandakan bahwa larutan ini bersifat asam. Larutan yang kedua, ketika larutan asam juga diuji dengan lakmus merah, warnanya tetap merah. Dan ketika diuji dengan lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Ini menandakan bahwa larutan ini bersifat asam. Larutan ketiga, ketika larutan air jeruk diuji dengan lakmus merah, warnanya tetap merah. Ini menandakan bahwa larutan ini bersifat asam. Larutan yang keempat, ketika larutan air kapur diuji dengan lakmus merah, warnanya tetap biru. Ini menandakan bahwa larutan ini bersifat asam. Pertanyaan pertama, berdasarkan percobaan di atas, bagaimana kalian dapat menentukan apa suatu larutan bersifat asam atau basa berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Asam ketika diuji dengan lakmus merah tetap merah. Kalau diuji dengan lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Basa ketika diuji dengan lakmus merah, warnanya berubah menjadi biru. Dan diuji dengan lakmus biru, warnanya tetap biru. Pertanyaan kedua, apa sebenarnya kalian sesuai dengan teori tentang asam dan basa? Menurut pengamatan kami, sangat sesuai. Tabel uji dengan indikator alami. Larutan air sabun, warna setelah dimasukkan kunyit, perangi atau merah mata. Sifat larutan basah. Cuka, warna setelah dimasukkan kunyit kuning. Sifat larutan asam. Air jeruk, warna setelah dimasukkan kunyit kuning. Sifat larutan asam. Air kapur, warna setelah dimasukkan kunyit, perangi atau merah bata. Sifat larutan basah. Pertanyaannya, apa warna ekstra guli dalam larutan asam dan basah? Larutan basah menghasilkan warna perangi atau merah bata. Larutan asam menghasilkan warna kuning. Pertanyaan kedua, mengapa kunyit dapat menjadi indikator asam dan basa? Jawab, karena kunyit bisa merubah warna larutan ketika dicampur dengan larutan asam dan basa. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan kedua percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah indikator alami maupun buatan jika dilarutkan atau ekstrasikan ke dalam larutan warna pada larutan asam dan basa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Baik.
Sebelum saya presentasi, saya perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Christian Sulpati. Langsung saja saya presentasi. Berilah tanda pada tabel pengamatan berikut. Nomor 1, larutan air sabun lakmus merah, biru, lakmus biru, biru basah. Nomor 2, cuka lakmus merah, merah, lakmus biru, merah, asam. Nomor 3, air jeruk merah, lakmus biru, merah, sifat larutan asam. 4, air kapur biru, warna kertas lakmus biru, biru, sifat larutan basah. Pertanyaan nomor 1, berdasarkan percobaan ini, atas bagaimana kalian dapat menentukan apakah suatu larutan bersifat asam atau basah berdasarkan berubah warna kertas lakmus? Jawaban: kertas lakmus biru masukkan ke air sebelum tetap biru. Kertas lakmus merah masukkan ke air cukup tetap merah. Kertas lakmus merah masukkan ke air jeruk tetap merah. Kertas lakmus biru masukkan ke air kapur tetap biru. Pertanyaan nomor 2, apabila hasil pengamatan kalian sesuai dengan teori tentang asam dan basa? Jawaban: biru basa, merah asam, ya sesuai. Tabel 2, uji dengan indikator alami. Lengkapi tabel berikut ini sesuai dengan hasil pengamatan. Nomor 1, larutan air sabun, warna setelah dimasukkan kunyit, merah, bata. Sifat larutan basah. Nomor 2, cuka, warna setelah dimasukkan kuning. Sifat larutan asam. Nomor 3, air jeruk, warna setelah dimasukkan kunyit kuning. Sifat larutan asam. Nomor 4, air kapur, warna setelah dimasukkan kunyit merah. Sifat larutan asam. Pertanyaan berikut. Nomor 1, apa warna ekstrak kunyit dalam larutan asam dan basa? Jawaban:
setelah dimasukkan, kunyit ekstranya berubah menjadi kuning. Basa setelah dimasukkan, kunyit ekstranya berubah menjadi merah. Pertanyaan nomor 2. Mengapa kunyit dapat menjadi indikator asam dan basa? Jawaban, karena kunyit bisa mengubah atau menghasilkan warna kuning dan warna merah dari sebelumnya. Baik. Kesimpulan. Berdasarkan kedua percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut kelompok kami, asam dan basa bisa dibedakan dengan indikator kertas lakmus. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk nomor 3. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1, 2, dan 3? Jelas? Baik, bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke, baik. Tadi semua sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita lihat kembali jawaban dari teman-teman. Kita lihat kembali ya. Oke, jadi semua kelompok tadi sudah melakukan praktikum dan sudah menemukan sendiri bagaimana cara kerja dari indikator kertas lakmus dan juga indikator alami kunyit. Ya, dari percobaan yang tadi, berdasarkan kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa percobaan tadi bisa menunjukkan bahwa indikator kertas lakmus dan juga indikator alami kunyit bisa menunjukkan perbedaan antara senyawa asam dan basa, ya kan? Itu
warnanya biru. Kemudian pada indikator alami kita uji di larutan yang sama. Hasilnya menunjukkan sifat yang sama. Untuk yang air sabun dan air kapur, dia menunjukkan sifat basa. Untuk cuka dan air jeruk menunjukkan sifat asam. Jadi semua larutan yang tadi sudah diuji coba dengan kertas lakmus dan indikator alami kuning menunjukkan hasil yang sama. Menunjukkan hasil yang sama. Dan kalian sudah temukan itu tadi. Bisa dimengerti ini? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Kalian sudah bisa membedakan senyawa asam dan basa menggunakan indikator lakmus dan indikator alami kuning. Kemudian sudah tahu cara kerjanya. Sudah tahu cara kerja indikator kertas lakmus dan juga bagaimana kalau kita menggunakan indikator alami. Nah, sekarang tadi Ibu sudah berikan lembaran refleksi ya. Ibu sudah bagikan lembaran refleksi bersama dengan LKPD tadi. Nah, sudah diisi? Sudah diisi? Sudah. Kalau sudah diisi, Ibu minta kesediaan 1 atau 2 orang untuk membacakan refleksinya hari ini. Siapa yang mau bacakan refleksinya? Ya, ini Ferry dulu. Ayo, bacakan dari tempat dudukmu. Di sini saja. Ya, silakan bacakan refleksinya. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Langsung saja saya merefleksikan hasil. 1. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah sangat senang. Hal yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini adalah pada saat melakukan praktikum dengan teman-teman dan ibu guru. 3. Hal yang kurang menyenangkan dari pembelajaran hari ini adalah tidak ada dari saya semuanya menyenangkan. 4. Hal baru apa yang saya kuasai setelah saya belajar hari ini adalah membedakan asam dan basa. 5. Hal yang membingungkan saat saya mengikuti pembelajaran hari ini adalah pada saat membedakan warna larutan dengan menggunakan warna kertas lakmus. Terima kasih waktu saya kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ferry ya. Oke, orang kedua, Farel.
yang masih bingung ya. Tapi sekarang sudah jelas kah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, ada pertanyaan kah? Ada? Oke, Chris. Ya, silakan Chris. Bagaimana kita menentukan pH larutan asam dan basa? Oke, tepuk tangan dulu untuk Chris untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Chris, bagaimana menentukan pH dari asam dan basa? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori asam basa, kemudian hari ini kita mempelajari tentang cara membedakan asam dan basa. Dari Chris bertanya, bagaimana cara kita tahu pH asam dan basa? Nah, untuk pertanyaan dari Chris akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Jadi ibu minta untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mencari referensi cara menentukan pH asam dan basa. Siapkan memang sumber bacanya supaya nanti saat pembelajaran berlangsung semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bisa diterima? Bisa. Nah, untuk penugasan hari ini, Ibu minta kalian melakukan uji coba asam dan basa seperti yang tadi, tapi menggunakan indikator alami berupa bunga mawar. Ya. Jadi nanti Ibu minta kalian kerjakan itu. Buat seperti yang tadi kan menggunakan bunyi toh. Nah, dalam penugasan Ibu minta kalian membuat prosedurnya dengan